Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam sembah berhala ke alam sembah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya muliakan kepada Ibu Ida Rahma selaku pembimbing kami atau guru kami dalam mempelajari mata kuliah perbandingan hukum pidana. Ya, dan yang saya hormati kepada kawan-kawan saya semua yang sepejuang dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan hukum pidana. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa pengertian perbandingan hukum pidana. Artinya yaitu sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus sebagai cabang ilmu hukum. Pada awalnya dipahami sebagai salah satu metode pemahaman sistem hukum. Di samping sosiologi hukum, hal ini terjadi karena adanya domisi perhatian terhadap hukum asing yang menyebabkan studi hukum negara lain selalu dititik beratkan pada perbedaan-perbedaan daripada persamaan. Jadi setelah kita mengetahui pengertian perbandingan hukum pidana ini, selanjutnya kita harus tahu sejarahnya. Sejarah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang tertulis dan telah dikodifikasikan. Merupakan peraturan-peraturan yang mengandung ancaman hukum berupa suatu penderitaan bagi si pelanggar. Di Indonesia, ketika membicarakan tentang hukum pidana, maka yang dimaksud ialah peraturan-peraturan pidana yang terkumpul dalam suatu kitab, yaitu KUHP, atau dimaksud ialah peraturan-peraturan yang, atau dalam bahasa Belanda Wetboek van Schriftrecht, sebelum tanggal 1 Januari 1918 di tanah air kita ini berlaku KUHP, yaitu yang pertama, untuk golongan Indonesia atau Bumi Putra dimulai 1 Januari 1873. Yang kedua yaitu untuk golongan Eropa, yaitu 1 Januari 1987. KUHP untuk golongan Indonesia adalah turunan dari KUHP untuk golongan Eropa. Dan KUHP golongan Eropa ini adalah turunan dari kode penal, yaitu hukum pidana Prancis di zaman Napoleon pada tahun 1811. Kemudian sebelum berlakunya KUHP di Indonesia, penduduk Indonesia sebelumnya berlaku hukum adat yang dibuat oleh penguasa-penguasa daerah masing-masing. Jadi sebelum Indonesia ini adanya KUHP, maka Indonesia ini diterapkan hukum adat. Setiap daerah masing-masing mempunyai hukum adat tersendiri, baik di Aceh, Papua, Padang, dan sebagainya. Itu semua mereka berlaku KUHP tersendiri. Berlaku hukum adat. Selanjutnya, bahwasanya ada 5 besar keluarga perbandingan hukum. Yang pertama yaitu sistem Eropa kontinental atau Amerika Latin. Yang kedua yaitu sistem Anglo-Amerika Common Law System. Yang ketiga itu sistem Timur Tengah atau Middle East System seperti Irak, Yordania, Saudi Arabia, Syria, dan Lebanon. Yang keempat itu sistem Timur Jauh, yaitu misalnya di Cina, Jepang.
Yang kelima itu sistem negara-negara sosial, yaitu sistem sosialisasi atau sistem sosialisasi. Perbandingan ini sebenarnya sangat banyak yang bisa kita bandingkan. Salah satu contohnya yaitu delik pembunuhan yang ada di Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau di Indonesia, yaitu sebagaimana tercantum di dalam pasal 338 KUHP yang mempunyai unsur-unsur: 1. Barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja. Yang ketiga, menghilangkan jiwa orang. Pelaku tindak pidana yang melanggar pasal 338 KUHP mendapat ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Contoh, ini contohnya, misalnya si A menusuk si B dengan menggunakan pisau yang menyebabkan B meninggal dunia, maka A dapat dikenakan melanggar pasal 338 KUHP. Apabila pembunuh tersebut didahului dengan perencanaan, maka akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Contohnya, si A meminjamkan pistol dari B yang akan digunakan untuk menembak C. Kemudian si A ini benar-benar menembak si C hingga si C meninggal dunia. Maka A dapat dikenakan melanggar pasal 340 KUHP. Dikarenakan A telah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap si C ini dengan meminjam pistol dari si B. Nah, ini kalau di Indonesia. Sedangkan di Arab Saudi, delik pembunuhan di Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan syariat hukum Islam secara mutlak, maka Arab Saudi menerapkan hukum Islam sebagai cara penegakan hukumnya. Dalam ensiklopedia hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih, menyebutkan bahwa hukuman menurut hukum Islam hanya dikarenakan kepada pelaku tindakan pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipergunakan atau di pundak pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana dilakukan seseorang. Terhadap perkara pembunuhan, Rasulullah SAW memutuskan bahwa kepada si pembunuh atau ashabahnya diwajibkan membayar diat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang diserahkan kepada ahli waris korban pembunuhan tersebut. Ketentuan dari Rasulullah tersebut masih diterapkan di Arab Saudi sampai sekarang ini. Contohnya, seorang tenaga kerja Indonesia misalnya, TKI di Arab Saudi, membunuh majikan yang orang Arab Saudi. Kemudian pelaku di pengadilan memohon ampunan dan bersedia membayar diat, dan yang diat tersebut dibayar oleh pemerintah Indonesia misalnya, dan keluarga korban menerima permohonan ampunan dari pelaku dan menerima pembayaran diat dari pelaku, maka pengadilan membebaskan pelaku dari hukuman pancung tersebut. Ini di Arab Saudi. Maka dari itu Indonesia sama Arab Saudi sangat jauh berbeda. Kalau kita menggunakan KUHP, sedangkan di Arab Saudi ini menggunakan hukum Islam. Jadi dapat kita bandingkan dengan hukum yang ada pada kita ini Indonesia dengan hukum yang ada di Arab Saudi tersebut. Jadi itulah perbandingannya. Jadi selanjutnya yaitu tujuan dari perbandingan hukum pidana yang telah kita pelajari dari pertama sampai akhir pada final ini. Sudah 1 semester, jadi kita harus tahu tujuan dari perbandingan hukum pidana ini. Yaitu tujuannya yang pertama yaitu tujuan praktis, yaitu merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai sebagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk
undang-undang dan hakim. Selanjutnya yang kedua, tujuan sosiologis, yaitu mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidik hukum dalam arti ilmu pengetahuan dengan maksud membangun asas-asas umum sehubung dengan peranan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya tujuan politis. Jadi tujuan politisnya yaitu mempelajari perbandingan hukum mempertahankan mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara yang berkembang. Yang keempat, yang terakhir ini yaitu tujuan pedagogis, yaitu untuk memperluas wawasan kita sehingga mereka dalam berpikir intel dan multidisiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum asing ini. Maka itulah tujuan mempelajari perbandingan hukum pidana ini. Maka selesailah saya menjelaskan tentang perbandingan hukum pidana ini. Tugas final, maka lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.